ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau nyari rebung, guys. Ujuk-ujuk aku sudah sampai di tempat rebungnya. Aku tuh udah lama banget pengen makan rebung, guys. Jadi diain aja deh hari ini sama si bapak suami. Kebetulan juga si bapak suami lagi ada waktu luang buat nemenin nyari rebung. Aku tuh udah lama banget guys nggak kesini. Ternyata bambu di sini tuh banyak banget perubahannya. Kalau yang dulu tuh rimbun banget, sekarang kayak terang semua. Mungkin banyak yang ditebang sama rumput-rumputnya pada disemprot. Langsung dong aku cepat-cepat nyari rebungnya karena aku suka banget yang kecil-kecil, rebung yang masih muda. Jadi tuh aku nyari-nyari yang di bawah-bawah. Yang aku lihat tuh nggak ada yang masih muda, pada sudah tinggi semua guys, sudah tua semua. Awal nyampe tuh kayak kecewa sih, kayak aku tuh nggak dapet nih yang muda, kok pada tua semua sih rebungnya. Padahal tuh aku udah lama banget pengen makan rebung muda. Udah jalan kaki ke sini jauh-jauh, perjuangannya lumayan, turun naik tebing. Aku nggak dapat rebung muda, itulah yang aku bayangkan guys. Tapi ternyata si bapak dapat dong yang masih kecil pendek. Kemungkinan rebungnya ini sebagian sudah ada yang ambil ya guys, karena ini kayak kawasan bebas ambil ya. Ini tuh kawasan perusahaan perkebunan sawit. Jadi rebungnya ini tuh, bambu ini tuh numbuh di kawasan perkebunan. Jadi bebas aja sih yang mau ngambil. Jadi kayak dulu-duluan aja, rezekinya siapa yang dapat. Begitu sih. Aku bersyukur banget guys, kata si bapak tuh ada sih yang muda-muda masih kecil-kecil, biarpun nggak banyak, yang penting ada lah ya. Karena yang kecil-kecil nggak banyak, jadi kita juga ambilin yang agak tinggi, tapi yang nggak terlalu tinggi sih. Ujuk-ujuk si bapak sudah mulai ngambilin rebungnya guys. Aku juga nggak mau kalah, aku lanjut nyari-nyari rebung. Siapa tahu aku dapat yang masih kecil. Sementara si bapak sibuk ngambilin rebung di seberang sana, aku nyari-nyari di seberang sini aja. Aku agak males nyebrang ke situ guys, karena itu ada kayak jembatan kecil kayak gitu sih, cuman kayak satu papan kayak gitu. Jadi aku tuh agak takut. Sebenarnya nggak terlalu besar sih sungainya, sungai kecil aja. Tapi karena si bapak suami sudah duluan ke situ, jadi biar si bapak aja yang nyari di seberang sana. Sepertinya si bapak itu kesusahan ngambilin rebung guys. Coba aja seandainya aku yang ngambilan di situ, mungkin aku nggak bisa sudah. Kalau nyari rebung kayak gini, kita tuh harus benar-benar teliti. Terkadang rebung yang masih muda itu sembunyi di bawah daun-daun bambu. Karena aku sukanya rebung yang masih muda, jadi tuh aku tuh fokusnya nyari rebung yang masih muda guys. Kecuali misalnya memang benar-benar rebung yang kecil itu nggak ada, baru aku nyari yang udah tinggi. Dan juga pada saat mengupas kulit rebungnya, kita harus hati-hati, jangan terlalu memegang erat rebungnya. Masalahnya itu kayak banyak bulu-bulu kecil yang bisa menyebabkan gatal, apalagi yang suka alergi gatal-gatal gitu tuh nggak bisa banget sih. Jadi kalau ngupasnya tuh megangnya di ujungnya aja. Dan usahakan habis ngupas rebung langsung cuci tangan guys. Kalau aku sih nyari rebung kayak gini tuh harus bawa sarung tangan guys, karena aku tuh nggak bisa banget kalau gatel-gatel kayak gitu, kayak nggak betah banget. Terus juga kan ini bisanya pakai baju kayak gini tuh, kita nyari rebung ya, bajunya tuh kalau nyuci jangan disatuin sama baju yang biasa kita pakai sehari-hari. Nanti miangnya itu juga keikut ke baju yang lain. Karena tadi aku mencari dan akhirnya aku nemu rebung muda guys. Langsung aja aku ambil dan begitu mudahnya. Emang lah ya kalau udah rezeki nggak kemana. Nggak sia-sia aku jalan kaki jauh-jauh ke sini dan aku pun dapat rebung muda. Di seberang nun jauh di sana si bapak sudah mulai kupas-kupas rebung dan aku pun juga mulai kupas-kupas rebung guys. Aku cuman dapat 4, 3 yang masih kecil atau masih muda, nah yang satu udah mulai agak tinggi. Langsung aja aku kupas ini yang kecil.
Dan di sini tuh banyak banget nyamuknya guys. Aku tuh udah nahan gatal digigitin nyamuk, tapi nggak apa-apa karena aku dapat rebung muda mah digigit nyamuk soal biasa. Beginilah kehidupan kami di kampung guys. Nyari rebung gratisan, tanam sayur di lahan pribadi, yang kayak begitu tuh udah kayak hal biasa sih buat kami. Dan aku tuh suka banget ngelakuin hal-hal kayak gini ya, nyari sayur yang gratisan kayak gini. Karena jujur sih kalau aku tuh lebih suka sayur-sayur kampung kayak gini guys. Mungkin karena memang aku lidahnya lidah kampung lah ya, daripada sayur-sayur kayak yang dijual di pasaran gitu deh. Kalau aku ngupas rebung kayak gini tuh harus benar-benar kayak bersih ya, nggak ada sampah-sampah nggak berguna aku bawa pulang karena bawa pulangnya jalan kaki. Jadi aku pikir tuh kalau bersihkannya tuh harus harus benar-benar bersih. Jadi enak juga nanti kalau misalnya sudah sampai rumah tinggal potong-potong aja. Tapi nggak tahu deh kalau si bapak tuh yang ngupas rebungnya biasanya sih eh, kurang bersih ya, dari kulitnya masih ada sisa-sisa kulitnya. Namanya pekerjaan perempuan dan laki-laki ya pasti beda lah ya kan guys. Kalau kayak aku sih udah terbiasa kayak gini nih ngupas-ngupas rebung. Udah dari kecil sih suka kayak lihat orang tua kayak gitu ngerjain hal-hal kayak gini. Bisa aja sih bersihkannya tuh di rumah. Tapi kayak agak berat sih kalau misalnya kita bawanya masih ada kulitnya kayak gitu. Karena perjalanannya sih lumayan jauh sih dari rumah aku ke sini guys. Daripada membawa hal yang tidak berguna, mending dibuang di sini aja. Kalau ada yang berkomentar, enak ya tinggal di kampung, gak perlu beli sayur, pasti bisa berhemat. Tinggal di mana aja pasti ada plus minusnya ya guys. Kalau di posisi aku sekarang, karena memang tinggal di sini di kampung ya mau gimana lagi dong. Kalau masalah bisa menghemat atau enggaknya sih tergantung dari personal masing-masing ya. Kalau di posisi aku sekarang yang tinggal di kampung, memang banyak di sekitaran rumah tuh sayur-sayur yang gratis, apalagi kalau kita tuh rajin tanam sayur ya. Ya setidaknya daun singkong atau daun katu tuh kita nggak beli karena tuh pasti ada lah di sekitaran rumah. Karena menurut aku tanaman yang kayak gitu tuh sangat mudah numbuh, tinggal ditaruh di tanah aja. Kalau kayak batang singkong tuh numbuh kayak gitu, ada tunasnya dan daun mudanya bisa dipetik, dibuat sayur atau dimasak apa gitu. Nah, sementara mungkin kalau yang di daerah perkotaan ya nggak ada lah ya yang kayak gitu. Nggak ada, nggak bisa lah kita tanam singkong di sekitar rumah karena kan mungkin kebanyakan tuh memiliki halaman di sekitar rumah yang terbatas lah ya. Tapi kan kalau tinggal di perkotaan sesuai lah ya sama pemasukan gitu. Nah, kalau tinggal di kampung kayak gini dengan pemasukan yang minim ya sama aja sih dengan tinggal yang di kota. Nah, sementara dengan pemasukan yang minim kayak gini, kita harus pintar-pintar memanfaatkan kayak misalnya ada lahan kosong, kita tanam sayur. Kita tuh berusaha lah ya meminimalisir pengeluaran selama itu kita bisa eh, nggak beli ya nggak beli gitu. Bukan berarti tinggal di kampung tuh nggak ada yang jualan sayur tuh, banyak guys yang jualan sayur tuh hampir setiap hari tuh ada orang jualan sayur, jualan ikan, dan itu tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau eh, beli sayur apa kita mau tanam sendiri. Aku udah selesai bersihkan rebungnya. Si bapak juga sudah selesai. Dan ini hasil panen rebung hari ini guys. Kalian tim rebung muda atau rebung yang sudah tinggi? Rebung kayak gini tuh ada dua macam guys. Ada yang manis dan ada yang pahit. Nah yang kita ambil ini rebung manis. Setelah selesai dikupas rebungnya, ini aku masukin ke karung. Kita siap-siap bawa pulang guys. Jadi yang besar-besar nih aku taruh di karung biar nanti dibawa sama si bapak ya.
Hasil panen kali ini tuh lumayan sih, biasanya tuh bahkan lebih banyak dari ini guys. Tapi ini tuh udah lumayan banget bisa bagi-bagi ke saudara. Senang banget bisa panen rebung hari ini guys. Kira-kira rebungnya enak dimasak apa ya? Kalau aku biasanya dimasak santan atau dioseng pedas aja sudah enak banget guys. Kami siap-siap mau pulang, ayo kita pulang. Di jalan pulang kami ngelewatin ladang kakak guys. Sepertinya banyak sayur nih di sini. Sekian vlog hari ini. See you, bye-bye.